Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Ibu harap anak-anak semua masih tetap semangat dan bersuka cita untuk menjalani hari ini, untuk melakukan aktivitas, dan saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Ibu akan mengajak kita menyanyikan satu lagu, tok 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 tok. Adik-adik, aku punya tebakan nih. Tebakan apa ya? Coba siapa yang bisa tebak? Apa ya? Coba yang di depan sini. Coba bisa jawab nggak? Tok 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 tok. Coba terkan suara apa? Ayo. Apakah suara sepatu? Bukan. Atau tongkat kayu? Tok 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 tok. Coba terkan suara apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Oh, Tuhan Yesus. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera kau dapatkan. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera kau dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tok 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 tok. Coba terkan suara apa? Apakah suara sepatu? Bukan. Atau tongkat kayu? Salah. Tok 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 tok. Coba terkan suara apa? Ayo apa? Yesus mengetuk pintu hatimu untuk masuk ke dalamnya. Silakan Tuhan Yesus. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera kau dapatkan. Terimalah Dia sekarang juga, damai sejahtera kau dapatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau menuntun dan menyertai kami, dan Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan. Terkhusus pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami. Tuhan, sebentar ini kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, mengajari kami sehingga Tuhan, firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti, untuk kami dapat menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-25. Ibu mengajak anak-anak kami juga ikut membaca di tempat masing-masing, baik dari Alkitab maupun dari layar HP atau perangkat yang anak-anak pakai saat ini. Yesaya 7 ayat 10 sampai 25. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Bagian ini kita akan renungkan di dalam satu judul, Tanda Kedatangan Mesias. Nah anak-anak, di dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita pergi ke satu tempat, biasanya ada yang namanya rambu-rambu atau tanda-tanda. Ada rambu-rambu lalu lintas. Nah biasanya ada rambu-rambu juga yang menunjukkan arah. Misalkan ini. Nah, ini ada tanda panah, yaitu menunjukkan arah keluar. Ada simbol yang menunjukkan bahwa tidak terlalu jauh, ada klinik darurat, dan ada juga ini tanda panah menunjukkan arah tempat. Sehingga kita dapat memilih arah mana jalur yang kita pilih. Sebuah tanda atau rambu biasanya dipakai untuk menunjukkan arah bagi seseorang untuk mengarahkan dia ke tempat tujuan yang akan dia tuju. Selama orang itu mengikuti petunjuk arah, maka dia akan berjalan melangkah dan akan mencapai tempat tujuan yang akan dia tuju dan dia tidak akan tersesat. Nah, di dalam bagian Alkitab ada satu petunjuk atau tanda yang diberikan oleh Allah tentang kedatangan Mesias. Nah, kedatangan Mesias itu sebenarnya bukan lagi hal yang mengejutkan bagi orang Israel, karena berulang kali Allah telah memberikan tanda atau petunjuk akan hal itu. Di dalam ayat yang ke-14 jelas di sana dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kita melihat di sini yaitu nubuat atau tanda yang diberikan kepada orang Israel benar-benar menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang dengan membawa perjanjian baru. Sekalipun Tuhan telah mempertegas dan memberikan tanda yang jelas akan kedatangannya, tapi selalu ada penolakan dari umat itu. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Nah, kalau kita lihat ada banyak tanda-tanda yang Allah berikan sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Misalkan kalau kita lihat lagi di dalam kitab Mika tentang tempat kelahiran dari Mesias, yaitu Bethlehem Efrata, Mika 5 ayat 1. Dan masih ada banyak tanda-tanda yang lain tentang kedatangan Yesus.
Tapi ternyata itu tidak cukup bagi mereka untuk meyakinkan mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Nah, itu kita dapati tak kala Yesus lahir di Betlehem. Pada waktu kelahirannya itu, orang-orang di Yerusalem justru terkejut. Malah orang-orang Majus dari timur yang datang mempertanyakan tentang kelahiran sang raja yang dijanjikan itu. Para ahli Taurat dan penduduk Yerusalem justru mereka heran. Dan pada akhirnya mereka mencari di kitab dan ditemukanlah tempatnya di Betlehem. Dan selanjutnya kita dapati lagi di dalam pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu masih banyak juga yang mempertanyakan siapa dia, apa otoritasnya dia melakukan. Padahal ada banyak tanda yang sudah diberikan, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dialah yang dijanjikan itu. Tetapi kita dapati masih banyak orang juga yang tidak dapat melihat dan mempercayainya. Dan puncak dari penolakan mereka adalah dengan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak kami? Ada banyak petunjuk, tanda yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Ini tidak lagi berbicara tentang kedatangannya yang pertama sekali ke dunia ini. Tetapi petunjuk atau tanda bagaimana kita menjalani kehidupan untuk memperkenankan hati Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan inginkan. Bahkan kalau kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Allah Roh Kudus memberikan tanda di hati kita ketika kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebaliknya, ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada kegelisahan, rasa tidak damai di hati kita. Nah, untuk itu kita harus belajar peka untuk kita dapat melakukan atau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan demikian juga dengan tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan Yesus sebagaimana Dia janjikan. Tak kala Dia sudah naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, Dia akan datang kembali yang kedua kali. Ada banyak tanda yang sudah diberikan. Akan terjadi permusuhan satu dengan yang lain, banyak bencana alam, dan masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Nah, kita nggak perlu asik di dalam mencoba mengira-ngira kapan Dia datang. Tapi yang jelas adalah tak kala semua itu kita tahu kedatangannya yang kedua kali akan semakin dekat, seharusnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kedatangannya telah tiba, maka kita siap. Ingat anak-anak kami, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sesuatu yang pasti. Apakah itu mungkin secara universal? Yaitu tak kala segala sesuatunya akan berakhir, artinya kiamat. Tetapi juga kedatangannya bisa juga di dalam arti personal, yaitu Dia akan mendatangi kita secara pribadi dan berkata, waktumu sudah habis di bumi ini, kamu akan pergi bersama dengan aku. Nah, untuk itu, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan datang untuk menjemput kita, apakah secara personal ataupun secara universal, kita siap dan Tuhan mendapati kita tetap setia hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, terima kasih tak kala Engkau yang telah memberi kepada kami
satu pengenalan akan Engkau. Bahkan Engkau sendiri yang menuntun kehidupan kami, agar di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami terus dituntun mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ingatkan kami selalu ya Tuhan, berikan kami kepekaan. Firman-Mu menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani hidup. Allah Roh Kudus yang ada di dalam kami itu akan menuntun kami untuk kami menjalani hidup, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baik secara universal di mana dunia ini akan berakhir, ataupun secara personal Tuhan memanggil kami secara pribadi meninggalkan dunia ini kembali kepadamu. Kami siap. Kami serahkan setiap kami, pimpin dan berkati, khususnya anak-anak kami. Sekalipun mereka masih kecil, tapi biarlah sejak muda mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh peka akan kehadiran dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka dalam sepanjang hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini aktivitas belajar mengajar, guru yang mengajar, dan anak-anak kami yang belajar. Berkati juga kedua orang tua mereka di dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.